Nah oke ya, lanjut lagi kita muat lagi teman-teman nih, muatan kedua ya. Nah tadi sudah keluar tapi waktu sudah sore ya teman-teman ya, sudah sore. Nah ini muatan kedua, ini masih banyak tercecer di bawah. Oke, ini kita angkat buah yang besar-besar dulu teman-teman, karena apa ya, kalau kita angkat buah besar-besar dulu ya lebih ringan teman-teman. Kalau sudah tinggi berat sekali. Nah ini segini ini hampir 30 sampai 40 kilo teman-teman ya. Nah, ini kalau tidak menggunakan alat atau tojok seperti ini, tojok saya ini terlalu pendek sebenarnya. Sebenarnya saya buat juga yang panjang tapi malas bongkar atau membukanya teman-teman ya. Karena susah dipasang lagi ya teman-teman, harus diikat-ikat ya. Karena kalau ditaruh itu bingung kalau tojok panjang. Nah ini untuk tojok pendek ini biar kita cepat mengangkat buah-buah kecil ya teman-teman. Tapi di sini kata-kata buahnya besar-besar, sekitar 20 kilo ya, paling kecil tuh ya 15 kilo teman-teman. Itu pun langka dan jarang teman-teman untuk sawit abal-abal ya. Nah mungkin teman-teman kalau mau sawit unggul yang buah-buah besar ya, pilih jenis bibit unggul seperti PPKS yang ambi, PPKS 239 ya teman-teman ya. Namun yang jenis seperti itu memang treknya agak lama teman-teman ya. Untuk buah-buah besar seperti itu treknya agak lama ya, agak lama ya, dibandingkan yang jenis buah kecil seperti Perdan Select, seperti 540 ya teman-teman. Nah bisa kita lihat, teman-teman bisa lihat mungkin yang di daerah saya banyak tanam sawit jenis TN1. TN1 itu treknya sangat panjang sekali teman-teman ya. Yang kita lihat di lokasi dan di lapangan dan pernah kita rawat juga, karena orang tua kita punya sawit TN1, bukannya kita jelekkan, tapi kondisinya memang seperti itu. Dia harus banyak pupuk dan kuat pupuk teman-teman ya. Dan dia tidak mau juga terlalu sabat ya untuk kebunnya. Dia beda cara perawatannya. Beda halnya dengan sawit abal-abal. Kalau abal-abal dikasih hutan malah bagus teman-teman, karena dia senang dengan kelembapan tanah. Dia kalau kelembapan tanahnya terlalu kering teman-teman, sering kita semprot, itu keluar bunga jantannya sering juga teman-teman, banyak bunga jantannya ya, jarang keluar buah. Karena tadi asupan dari air itu kurang teman-teman. Dia kalau mungkin teman-teman pernah nonton video sebuah YouTube pembibitan teman-teman agar mendapatkan bunga jantan ya. Mungkin teman-teman disitulah belajar teman-teman. Tonton di video YouTube orang yang bikin bibit. Nah biar dia dapat bunga jantan itu, dia caranya di sekitar pohon sawit itu dia kasih paret teman-teman. Akar tuanya diputusin, dikasih paret, kemudian dia kasih pupuk. Jadinya asupan airnya sedikit, jadinya sering keluar bunga jantan. Nah kalau cara seperti itu teman-teman, saya sudah paham bahwa memang kalau coba teman-teman lihat, kalau pas musim kemarau untuk sawit abal-abal ini pasti treknya terpanjang, banyak keluar bunga jantan karena tadi asupan airnya kurang ya. Beda halnya kalau mungkin tanam di rawa. Nah beda halnya dengan unggul. Kalau unggul ini dia yaitu tadi karena, nah unggul ini lain lagi, kalau asupan airnya kurang memang dia berbuah tetapi buahnya ringan teman-teman. Nah itu berdasarkan pengalaman juga, bukannya sok pengalaman teman-teman, tetapi sekedar membagi pengalaman ya. Mungkin kalau mau teman-teman belajar ya, belajarlah di channel-channel lain, tonton saja, jangan banyak protes teman-teman ya. Ilmu itu yang kita dapat itu karena kita nggak banyak ngomong ya teman-teman, banyak ngomong nggak banyak protes. Kalau orang itu kita banyak protes, otomatis orang lain tuh nggak suka dengan kita, nggak bakal dia bagi pengalaman atau ilmu dia lebih baik diam. Kenapa? Nanti jadi perdebatan ya. Percuma ngasih tahu orang kalau yang sudah pintar teman-teman ya. Percuma, biarkan saja dia bodoh dengan kebodohannya. Kalau saya gitu prinsipnya ya. Makanya nah ini kita mau buka puasa dulu teman-teman ya. Nah ini modal kita buka puasa karena kita tidak sempat pulang ya. Nah ini buah masih sisa ya. Masih sisa banyak di sana juga, di pondok sana masih sisa. Nah ini kita malam setelah kita selesai buka, kita lanjut lagi, kita susun buahnya ya teman-teman ya. Bisa susun buahnya, susun rapi dulu biar dapat ya 3 ton atau 2 ton lah sekali bawa ya. Nah karena kalau bawa sedikit juga nanggung dan rugi teman-teman, karena bongkar muatannya di pabrik cukup lumayan mantap ya teman-teman kalau nggak banyak sekalian ya. Ya intinya seperti itu ya teman-teman ya. Makanya daripada itu teman-teman semua, saya di sini sekedar berbagi pengalaman saja. Mungkin kalau yang tidak suka dengan saya ya silahkan di skip saja channelnya ya teman-teman ya. Daripada teman-teman itu ya, karena sebagian ada yang komen yang tidak suka dengan saya, di komennya kasar keras, nanti saya balas nanti sakit hati, dibilang ndak mau dikritik lah apalah ya. Kalau untuk sawit ini kita nggak udah urusan kritik mengkritik ya teman-teman, karena kita
Kalau kerja itu berdasarkan pengalaman. Kalau mau kritik ya kritiklah diri sendiri ya, seperti itu. Di sini kita sedang berbagi pengalaman, berbagi video, bukannya kita pamer juga. Karena prinsip saya, sedikit saya punya pengalaman atau ilmu saya bagikan. Mungkin kalau nggak cocok ya silahkan dibuang ya, seperti itu. Mungkin enggak, kalau nggak kecocokan, nggak sesuai dengan harapan ya nggak usah ya, seperti itu. Nah ini kita angkat buah, ini yang besar-besar teman-teman ya. Nah tadi kita pas siang tadi kita sisa karena kita nggak kuat, masih posisi puasa ya. Ini video pada bulan puasa kemarin ya. Nah ini seperti ini. Buahnya cukup lumayan besar-besar teman-teman. Tapi kalau diangkat dengan cara seperti ini dia terasa ringan. Kenapa? Karena sudah di atas ya. Ini sudah 3 sapan ya. Ini sudah kita bikinkan pagar teman-teman, karena belum ada waktunya. Kita banyak sekali kesibukan teman-teman ya. Jadinya nggak sempat ya, karena untuk bikin pagar itu juga penuh perhitungan teman-teman, dan material yang ada juga harus disiapkan ya. Nah, ini kita tambah lagi di bawah ya. Ini kita lanjut, nih masih kondisi malam ya, sudah pukul 8 malam ya. Nih sebenarnya dulu tempat ini angker ya teman-teman, tetapi karena sudah dibuka lahan sawit seperti ini, angkernya hilang teman-teman. Ya jadi keberkebunan seperti ini ya. Pada zaman orang tua saya dulu di sini dia berkebun, bertani di sini teman-teman ya. Ini katanya angker di sini nih. Rumah atau dulu kan orang menginapnya di kebun ya teman-teman, sering mendengar suara-suara. Kalau sekarang nggak ada teman-teman, karena sekarang sudah kemajuan dan teknologi, dan kita juga beragama teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah ini kita lanjut, kita angkat, nanti kita akan daftar di pabrik ya. Nah seperti itu. Nah ini kita susun rapi ya teman-teman. Walaupun tapi biasanya kalau kita muat malam seperti ini nggak bisa banyak-banyak juga teman-teman. Kenapa? Tenaga mobil lebih sedikit atau kurang ya teman-teman untuk naik tanjakan ya. Karena banyak beban dari penerangannya seperti lampu segala itu, jadi beban buat mobil. Jadi mengurangi torsi atau tenaga mobil ya teman-teman. Nah bawah segini aja sudah cukup ya. Gak perlu banyak-banyak kalau malam ini, karena kondisi jalan kita sudah kita perbaiki dan bagus. Jadinya kita berani bawa segini ya. Dan jalan poros atau jalan utamanya untuk kita ke pabrik juga sudah diperbaiki oleh pihak desa ya teman-teman ya. Terima kasih buat pihak desa yang sudah memperbaiki. Nah ini kita di pagi harinya ya. Nah ini kita mau antar ke pabrik ya. Ini kondisi di gudang kita atau rumah kita ya. Rumah kita memang seperti gudang ya teman-teman ya, enggak apa-apa. Untuk sekarang kita belum bikin rumah dulu, karena kita mau fokus punya ladang dulu atau perkebunan dulu ya teman-teman. Keburu usia sudah tua teman-teman, nanti tidak bisa bekerja lagi, karena kita pikirkan seperti itu. Nanti kita usia tua, kalau rumah kan kalau kita sudah punya kebun banyak enak sudah teman-teman, kita tinggal jadi bos saja ya, jadi bos, semuanya nyuruh orang. Makanya kita bekerja keraslah di usia muda teman-teman, jangan bekerja keras di usia tua. Yaitu tadi saya katakan tadi, nanti kakek-kakek ikut juga dengan anak muda, bekerja di anak muda, jadi penghalang buat anak muda, bikin repot orang seperti itu. Kalau kita sudah tua masih kerja kasar itu, nah kerja keras. Nah kalau kita masih muda kerja keras seperti ini, kita punya ladang yang luas untuk buat rumah apa, buat usaha, itu enak sudah teman-teman. Makanya kita siapkan dari muda, jangan di usia tua masih kita kerja, karena kita sudah tua itu masih mau makan teman-teman ya, masih mau makan. Nah seperti itu. Nah ini kondisi antrian di pabrik, masih mau makan, makanya kita masih kerja ya. Mungkin kalau kita itu tidak bisa makan, sudah bisa nggak kerja. Makanya saya teman-teman, saya sarankan sebelum usia tua ya usahakan punya kebun dulu, bekerja keraslah di usia muda. Kalau prinsip saya seperti itu teman-teman, jangan bekerja di usia tua, karena di usia tua ini waduh nggak ada tenaga teman-teman, sakit-sakitannya iya, menunggu TKO-nya aja. Nah itu ya, mungkin ada yang nggak setuju dengan omongan saya ya silahkan, tidak apa-apa, tapi itu fakta teman-teman di lokasi, di lapangan ya. Nah ini pabrik. Nah ini kita bongkar muatan. Oh ini kita selesai, nunggu timbangan. Nunggu timbangannya yang sedikit lama ya. Oke kita sudah timbang, ini selesai.